hari ini kita akan mengikuti acara webinar pemotongan hewan kurban saat wabah PMK. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua pemateri kita. Yang pertama Pak Haji Didi Mawardi. Beliau beralamat di Jalan Empang nomor 11 Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Nama istri Halimatus Saidiyah. Anak alhamdulillah sudah 7 ya Pak Didi ya. Amanah sekarang Ketua 4 MUI Lampung tahun 2021 sampai 2026, Sekretaris PW Mataul Anwar Provinsi Lampung tahun 2019 sampai 2024, Sekretaris Yayasan Insan Mandiri, terus Ketua Yayasan Madrasah Ibtidaiyah MI atau Mataul Anwar Pasir Gintung 2005 sampai dengan sekarang, Sekretaris Persatuan Guru Ngaji Indonesia atau PGNI Lampung, Dewan Pembina Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Amanah Imaniar. Aktivitas sekarang beliau Direktur PT Muslim Haramain Tours and Travel, Komisaris PT Ada Haramain, Komisaris PT Uhud Haramain, Owner Glosir Iwan Jaya. Pak Haji Didi ini akan nanti memberikan materi tentang fatwa MUI, hukum hewan kurban saat wabah PMK. Dan pemateri yang kedua juga telah hadir Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kita. Ada Pak Trigun, beliau lahir di Tanjung Karang 10 Agustus 1979, menikah statusnya, alamat beliau di Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung. Background pendidikan Fakultas Kesehatan Hewan, yaitu di UGM, Universitas Gadjah Mada. Terus di Universitas Gadjah Mada juga sentrapan ini ya. Dan sekarang pengalaman kerja yaitu sebagai guru pengajar di STIPER, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dari 2005 sampai 2009 ya. Subjeknya tentang mikrobiologi umum dan dasar. Dan sekarang bekerja di Balai Veteriner Kementerian Pertanian Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan memberikan waktu masing-masing pemateri 45 menit. Untuk menghemat waktu, kepada yang pertama untuk memberikan materi kepada Pak Haji Didi Mawardi, dipersilakan dari MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu peserta webinar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam dunia online webinar ya. Dalam rangka membahas mengenai pemotongan hewan kurban saat wabah PMK. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa kurban adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam, di mana beberapa dalil mengenai hewan kurban ini. Yang pertama adalah Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli, maka dirikanlah salat. Ini adalah fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah.
kalimat fasalli dan wanhar ini merupakan fi'il amal yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah wajib. Ya. Maka para ulama itu ikhtilaf dalam menghukumi hukum berkurban bagi seorang muslim. Dari 4 mazhab, Imam Hanafi rahimahullah itu menghukumi kurban itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi kaum muslimin, bagi kepala keluarga. Dasarnya apa? Selain ayat yang di atas, ada penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan dan mengancam kepada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man jada sa'atan falam yudhi fala taqrabana musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan, tapi dia walam yudhi, tidak mau berkurban, fala taqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Ya, jangan mendekati Rasulullah dan jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, dasar pengambilan hadis inilah, ya, dalil ini dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Ya. Sementara 3 mazhab yang lain, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu bersepakat dan jumhur ulama bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi kurban ini adalah ibadah yang Allah syariatkan setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup, akan tetapi setiap tahun. Karena ada ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum muslimin itu tiap hari. Ya, seperti sholat 5 waktu, itu wajib bagi kaum muslimin untuk mengerjakan setiap hari. Ada lagi yang disyariatkan seminggu sekali, ya, sholat Jumat. Ya. Ada lagi yang disyariatkan waktunya setiap bulan. Ya. Misalnya puasa Ayyamul Bid. Ada lagi yang disyariatkan dalam setiap tahun. Misalnya ibadah haji, kemudian puasa. Dan kurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan bagi kaum muslimin untuk dilaksanakan, ya, setiap tahun. Nah, jadi jangan sampai keliru bahwa kurban ini bukan sekali seumur hidup, ya, tapi sekali dalam setahun. Ya, kalau sekali seumur hidup, ada pula misalnya kaum laki-laki di khitan, ya, itu kan hanya sekali seumur hidup, nggak ada yang mau 2 kali. Gitu. Nah, jadi kurban adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan bagi kaum muslimin, ya, sekali dalam setiap tahunnya, ya. Kemudian Allah juga katakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Jadi Allah katakan, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu itu Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalil ini yang menjadi hujah bagi para ulama kita dalam mengambil keputusan hukum mengenai hewan kurban. Oke, jadi jelas di antara 4 mazhab dan jumhur ulama, 3 jumhur mengatakan bahwa jumhur ulama dan 3 mazhab bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan kurban ini adalah ibadah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah berkurban sampai 100 ekor unta. Rasulullah juga pernah diriwayatkan memotong kabsyain, 2 kibas, ya. Jadi kibas itu sejenis domba tapi ukurannya besar. Ya, karena kalau di Saudi itu lebih banyak jenis dombanya, itu lebih banyak. Ya. Ada kambing yang seperti kita, ada
domba yang bulunya gembel, tapi ada juga sejenis kibas yang buntutnya itu panjang, ya, kemudian telinganya panjang, badannya besar seperti anak sapi. Nah, jadi Rasulullah pernah memotong 2 ekor kibas. Kibas itu ya seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kibas menggantikan Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi diganti dengan seekor kibas yang sangat besar. Ya. Jadi kalau di sini nggak ada kibas ya, tapi masya Allah. Jadi kibas itu seperti buntutnya itu panjang, tebal. Ya. Kupingnya juga lebar, badannya seperti sapi. Ya. Karena di Saudi itu hampir jarang kita jumpai sapi, gitu ya. Maka Rasulullah itu berkorban dengan unta atau dengan seekor kibas. Ya. Kemudian apa keutamaan kurban bagi seorang muslim? Yang pertama, setiap tetes kurban itu, darah dari seekor kurban itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil bagi orang yang berkurban. Jadi setiap tetesan darahnya itu bisa menghapuskan dosa bagi orang-orang yang berkurban. Kurban itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai pada saat hari tasyrik. Rasulullah katakan an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila Adam min amali yaumal nahr ahabba ila Allah min ihraq ad-dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ard. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan tidak ada dari seorang anak Adam min itu kan dikit sih anggotanya. 25 ada. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam itu pada hari nahar, ya, pada hari tasyrik pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 selain menyembelih hewan kurban, ya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, hari tasyrik itu adalah menyembelih seekor kurban. Ya, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Ya, jadi semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Ya, darah itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke bumi. Ya, jadi semua akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke bumi. Maka lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini hasan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya. Jadi yang kedua, bahwa tadi kurban itu adalah perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang Bani Adam. Kemudian usia. Nah, usia hewan kurban. Nah, usia hewan kurban ini para ulama berikhtilaf, ya, berbeda pendapat mengenai usia hewan kurban. Ada sebuah hadis, ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazbahu illa musinnah. Ya. La tazhabu illa musinnah illa ayaksur alaikum fatazbahu jazaa'ah minat ta'ni. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah berkata, ya, janganlah kalian menyembelih illa musinnah, kecuali musinnah. Musinnah itu asal kata dari gigi, ya. Jadi sinun itu gigi bahasa Arabnya. Illa musinnah illa ayusara lakum. Tapi kalau kalian itu susah mencari musinnah, ya, maka kita boleh menyembelih jazaa. Nah, dalam mengartikan hadis ini para ulama itu berikhtilaf, ya. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, musinnah itu adalah umur yang cukup bagi hewan ternak untuk dikurbankan. Ya, itu musinnah. Ya, jadi ditandai dengan copotnya salah satu gigi. Ya, jadi kalau dia bergantian gigi berarti sudah masuk dewasa lah.
Kalau anak-anak itu sudah masuk, udah tanggal giginya. Nah, musinnah unta bagi Imam Hanafi itu usianya 5 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya, kambing 1 tahun, dan jazaah itu domba. Itu usianya 6 bulan. Nah, sementara Imam Maliki mengatakan musinnah dari unta itu 5 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan jazaah domba itu 1 tahun. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, musinnah unta itu 5 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, dan jazaah domba 1 tahun. Nah, jadi ada perbedaan antara pendapat para ulama ini. Kalau Imam Syafi'i, kambingnya itu 2 tahun, kalau yang lain 1 tahun. Kemudian pendapat Imam Hambali, musinnah unta itu 5 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan jazaah domba itu 6 bulan. Ya. Jadi yang mengatakan jazaah 6 bulan itu pertama adalah Imam Hanafi, ya, kemudian Imam Hambali. Ya, jadi jazaah usianya 6 bulan. Nah, ini saya tidak mengajarkan pelit ya, saya tidak mengajarkan pelit, tapi sebagai solusi kalau misalnya ada di antara kaum muslimin, ya, ada di antara kaum muslimin, dia nggak punya duit, pengen beli kambing misalnya harganya 3 jutaan, sementara dia punya duit misalnya hanya 1 juta atau 1,5 juta. Ya, di hari nahar itu dia hanya punya duit 1 juta, 1,5 juta. Maka solusinya adalah dia boleh menyembelih seekor jazaah atau domba yang usianya 6 bulan. Cari domba yang usianya 6 bulan, gembel, ya, itu bisa juga perempuan. Ya, karena kurban atau akikah itu tidak wajib harus dari jantan. Ya, tidak wajib dari jenis jantan, tapi boleh juga dengan jenis betina. Ya, itu kalau gembel usia 6 bulan, ya, perempuan paling harganya berapa? 1 juta juga dapat. Ya, 1 juta mungkin dapat. Ya. Nah, ini solusi, ya, solusi buat kaum muslimin yang pada hari nahar dia tidak punya cukup duit untuk membeli hewan kurban yang sempurna. Maka boleh dia menyembelih seekor jazaah, domba yang usianya genap 6 bulan. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, jazaah itu usianya 1 tahun. Ya, jadi boleh saja kita ngikutin pendapat salah satu di antara para ulama itu, silakan boleh. Ya. Nah, jadi hadis ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama bahwa kurban itu boleh menggunakan hewan jazaah. Ya, jadi domba yang umurnya 6 bulan, atau pendapat Imam Syafi'i domba yang usianya 1 tahun. Ya, silahkan. Ini khusus bagi kaum muslimin yang sulit, ya, yang sulit untuk membeli hewan kurban dengan harga yang cukup tinggi. Ya. Jadi karena ini disyariatkan. Ya, jadi boleh juga nanti panitia misalnya, panitia kurban, ada orang berkeinginan untuk kurban, tapi duitnya nggak cukup. Ini kan kadang-kadang kita harus mematok, ya, sudah mematok kurban harganya 2.800.000, sehingga bagi keluarga yang punya duit kurang dari 2.800.000 enggan untuk berkurban. Gitu. Nah, ini mungkin bisa dicarikan solusi. Jadi merangsang, mendidik kaum muslimin itu bagaimana caranya mereka punya duit seberapapun itu bisa menyembelih hewan kurban di hari nahar. Ya. Ada misalnya tetangga kita datangin saja. Dia punya duit 2 juta gitu ya. Kemudian pengen kurban, tapi nggak cukup karena panitia sudah matok itu 2.800.000, 3.500.000. Jangan kemudian itu mental. Ini sayang, ya. Maka bisa dicarikan solusinya adalah menyembelih seekor gembel. Ya, kita carikan gembel yang bisa dapat harga 1 juta atau 1,5 juta, ya. Dan itu sah karena ada pendapat dari salah satu ulama. Kemudian sah berkurban dengan jazaah meskipun ada kemudahan, ya, mendapatkan hewan musinnah, ya. Tapi lebih utamakan adalah hewan yang
musinnah, yang sempurna, yang giginya sudah tanggal. Ya. Nah, di antara syarat hewan kurban ya telah mencapai usia yang telah ditetapkan syariat. Jadi unta itu usianya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, dan domba usianya 1 tahun. Ya. Jadi ini pendapat umum para ulama. Nah, jadi seharusnya jumlah hewan kurban itu kan sama, ya, sama dengan jumlah kepala keluarga kaum muslimin. Ya. Jadi kalau di kampung itu ada ada 100 kakak, ya, idealnya jumlah hewan kurban itu sebanyak 100 gitu. Ya. Jadi nanti bisa ditelusuri ya, kalau misalnya di kampung halaman kita di komplek perumahan kita ya, kita datangin, kemudian ternyata dia nggak punya duit. Ya saya mau berkurban tapi nggak punya duit, punya duitnya cuma 1,5 juta. Maka ini bisa menjadi solusi bagi kaum muslimin yang tidak memiliki kelapangan rizki untuk memberi hewan kurban yang musinnah. Jadi boleh dengan jaza'ah. Nah, kemudian juga ada beberapa kekeliruan, ya, kekeliruan dalam di kalangan masyarakat kita. Misalnya 1 ekor sapi itu gitu ya, 1 ekor sapi dikhususkan untuk 1 orang gitu ya, atau 7 orang yang boleh iuran ya. Padahal 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Ya, 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Jadi misalnya ini kambing dari keluarga Rangga misalnya ya. Maka istri dan anak-anaknya itu insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Jadi jangan sampai ada kemudian pembatasan pahala, ya, pembatasan pahala hanya untuk 1 orang. Ya. Jadi kambing dikhususkan untuk 1 orang. Kemudian saya nyumbang kambing lagi khususkan buat suami, nyumbang 1 kambing lagi buat istri, nyumbang 1 kambing lagi buat anak. Padahal 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada syariatnya. Rasulullah ketika dia sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Beliau mengatakan Bismillah wallahu akbar, ya, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya kepada umatnya, hadza anni, kurban ini ya Allah untuk diriku, ya, wa amman lam yudhi min ummati, dan hewan kurban ini untuk umatku yang tidak sanggup untuk berkurban. Nah, jadi Rasulullah telah mengkurbankan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk umatnya yang tidak mampu. Ya, maka atas dasar inilah kemudian para ulama mengatakan boleh 1 kambing itu untuk 1 keluarga. Bahkan boleh juga 1 kambing itu untuk yang qarib, yang terdekat dengan kita, misalnya sepupu kita, ya, yang tinggal di rumah kita, ponakan kita yang tinggal di rumah kita, yang kita kasih nafkah, ya boleh juga untuk semua. Ya, maka pahalanya itu tidak berkurang. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ada pembatasan pahala. Ya, 1 kambing untuk 1 orang gitu ya. Jadi kita bismillah niatkan bahwa kambing ini untuk keluarga Didi Mawardi, keluarga Rangga, keluarga ini. Ya, jadi insya Allah istri dan anak-anak kita itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Ya, jadi jangan ada pembatasan pahala. Kemudian yang kedua, ini sering kita jumpai panitia kurban ini menjual kulit, ya, menjual kulit atau bagian tubuh kurban. Ya. Dan ini diharamkan, tidak boleh, dalam Islam nggak boleh dijadikan sebagai alat jual beli. Ya. Misalnya kita manggil tukang jagal, ya, berapa harga potong sapi? 200.000, tapi kepala dan kakinya saya minta. Itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh dijadikan akad, dimasukkan dalam akad. Maka dituntaskan. Ya. Berapa harga potong sapi? Misalnya 300.000. Oke, 300.000. Ya, tapi kepala dan kakinya jangan diminta. Ya. Jadi dalam akad itu adalah biaya potong atau jagal sapi. Gitu. Nah, jadi jangan dimasukkan ke dalam akad. Ya, jadi nggak boleh misalnya 200.000 tapi kepalanya saya minta ya Pak, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kemudian ini jadi sebagai alat pembayaran
atau dijual oleh panitia, misalnya karena biaya pemotongan mahal, terus panitia juga butuh makan siang, gitu ya. Akhirnya kulitnya dijual, kakinya dan kepalanya dijadikan sebagai bayaran bagi tukang jagal, dan ini nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya amarahu ayyakuma ala budanihi wa ayyaqsimahu budanahu kullaha. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk mengurus unta-unta hadyu. Ya, beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya, kulitnya dan jilal. Ya, jadi kulit yang ditaruh di punggung unta, semua dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kulitnya dibagi, jadi dibelah, kulit itu dibelah, disodakokan. Kemudian kepalanya juga dihadiahkan ya untuk yang lain, tidak untuk alat transaksi ya. Dan ancaman dari salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu. Man ba'a jalda adhiyatihi fala adhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Al-Hakim. Ya. Jadi kalau kita menjual kulit kurban atau kaki kurban sebagai alat transaksi untuk membayar tukang jagal, maka Masya Allah. Nah ini perlu diperhatikan oleh para panitia. Jangan sampai ini menjadi transaksi. Ya. Fala udhiyata lahu. Maka tidak ada kurban baginya. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan kurban. Ya. Maka haram hukumnya panitia kita menjadikan kulit, kaki itu alat transaksi untuk membayar tukang jagal, menjualnya. Jadi Rasulullah semuanya dibagi semuanya. Ya, jangan ada yang tersisa. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga, misalnya kalau harga tukang jagal itu berapa, maka lebih baik kita minta kepada tukang kurban, ya, biaya jagalnya sekian, gitu ya. Jadi pekurban itu harus menambah biaya untuk jagal, ya, daripada menjual kulit untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dari pemotongan hewan kurban tersebut. Ya, ini jangan sampai terjadi di kalangan kita, ya. Apalagi Rasulullah mengancam bahwa itu bukan bagian dari kurban apabila dia membagikan atau menjual bagian dari anggota tubuh kurban. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi binatang yang sakit di PMK? Ini ada dua yang sudah membuat fatwa mengenai PMK. Yang pertama MUI, ya, kemudian beberapa hari yang lalu itu NU juga membuat fatwa ya mengenai hewan PMK, beda fatwanya. Ya. Nah, yang pertama ini atas dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah melarang binatang yang sakit. Bagaimana kategori sakit itu? Ada arba'ata la yajzina fil adhiyah. Jadi ada bisa dikurbankan. Ya. Pertama, al-aura'u bayinu aura'uha. Ya. Dia matanya buta, bayinu auruha, yang jelas kebutaannya. Ya, jadi kalau misalnya dokter hewan, wah ini buta, ya, udah jelas kebutaannya, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau misalnya samar-samar gitu ya, ini buta tapi nggak jelas gitu, ya, jadi ini buta apa tidak, jadi nggak jelas, maka kalau nggak jelas itu boleh. Tapi kalau jelas bayinu auruha, jelas butanya, itu haram hukumnya dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi buta dan jelas butanya itu maka tidak boleh jadikan hewan kurban. Kemudian al-maridatu bayyinu maraduha. Dia sakit, ya, dia sakit dan jelas sakitnya. Ya, sakit dan jelas sakitnya. Ya, misalnya hewan yang sakit itu nggak sanggup berdiri, ya, tidak sanggup berdiri, ya, kemudian ia tidur aja, ya, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, wal araja bayinu zal'uha,
ya, al-kasiratu allati la tunki. Kemudian kakinya itu pincang. Ya, pincang dan jelas pincangnya itu jelas. Ya. Jadi kelihatan pincangnya. Meskipun dia punya kaki tapi pincang, itu nggak boleh. Ya. Kemudian dia kurus, ya. Al-kasiratu allati la tunki, itu nggak punya sumsum. Jadi saking kurusnya kelihatan tulang belulangnya. Itu maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan sembelihan untuk kurban, ya. Nah, jadi 4 macam itu, yang pertama adalah buta, ya, bayyinu auruha, jelas butanya, kemudian dia marid, ya, dia sakit dan jelas sakitnya. Ya, jadi kalau kata dokter hewan, ini sakit, jelas ini sakitnya, nggak mau berdiri, nggak sanggup berdiri, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian dia pincang dan jelas pincangnya, dan keempat itu dia kurus, ya, seperti tidak punya tulang sumsum. Ya, jadi hanya tulang-tulangnya aja yang kelihatan. Ya, 4 jenis inilah yang tidak boleh dikurbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Majelis Ulama Indonesia sebelum memutuskan itu kan mengumpulkan beberapa dalil dan kaidah-kaidah fikih. Ya. Yang pertama, ada kaidah mengatakan ad-dararu yuzalu. Ya, jadi kemudaratan itu harus dihilangkan sedini mungkin. Ya, jadi sebisa mungkin kita menghilangkan kemudaratan. Nah, artinya kalau misalnya ada hewan yang sehat, maka wajib hukumnya kita membeli hewan yang sehat dibandingkan dengan hewan yang terkena wabah PMK. Ya, misalnya begini, kawan kita atau misalnya panitia, ya, panitia nih sudah DP untuk beli hewan kurban, ya. Tapi ternyata tidak lama kemudian kandang orang yang kita sudah kasih DP itu terkena wabah PMK, ya. Maka wajib hukumnya bagi panitia untuk menghilangkan kemudaratan ini, cari yang lain, ya. Jadi sebisa mungkin mencari yang lain, ya, mencari yang lain daripada mengambil yang ini, karena masih ada hewan yang lebih sehat dibandingkan hewan yang sakit. Jadi ad-dararu yuzallu, sebisa mungkin mudarat itu dihilangkan. Jadi nggak boleh, wah kita udah terlanjur DP misalnya, nggak enak, faktor terlanjur DP, ya, itu yang tidak menyebabkan kita berusaha semaksimal mungkin mencari hewan yang lebih sehat. Ya, jadi nggak boleh panitia karena sudah DP, karena nggak enak sama kandangnya, gitu ya, atau teman kita lah, gitu, kita sering berhubungan, ya, ternyata kandangnya itu terkena wabah PMK, kemudian kita tidak berpindah, tidak berusaha untuk mencari hewan yang lebih sehat. Ya, itu nggak boleh. Kemudian ad-dararu yudfa'ada qadril imkan. Jadi kemudaratan itu dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang. Ya. Jadi sebisa mungkin kemudaratan dihilangkan meskipun tidak seluruhnya hilang. Jadi misalnya di Lampung, naudzubillah, itu terkena wabah PMK, ya. Ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau misalnya. Maka bagi seorang muslim itu wajib mencari mudarat yang lebih kecil. Ya. Cari yang zona misalnya yang lebih rendah itu apa misalnya? Ungu, ya. Ungu ya, merah. Jadi lebih baik mencari zona yang ungu, membeli hewan dalam zona yang ungu daripada mencari zona yang merah. Nah, jadi panitia nggak boleh, udah tahu itu zona merah masih dibeli, padahal ada zona yang ungu yang masih bisa dibeli, gitu, ya. Jadi nggak boleh faktor kesengajaan, faktor yang lain itu menyebabkan kita tidak berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kemudaratan, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita sudah tahu itu wabah itu zona merah, maka pindah cari ke zona yang lebih rendah, ya, meskipun tidak seluruhnya bisa dihilangkan, ya. Kemudian dalam kaidah lain, kaidah fikih, darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Ya, jadi menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Jadi menolak kemudaratan itu lebih diutamakan dalam Islam dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Terkadang kita berpikir misalnya, wah kalau nggak sapi dagingnya nggak banyak, ya. Kalau kita nggak beli sapi dagingnya nggak banyak. Ya, tapi ternyata semua sapi itu terkena wabah PMK, ya. Maka
cari, ya, kita berusaha cari binatang lain yang tidak terkena wabah PMK. Misalnya dari jenis domba atau kambing gitu ya. Jangan sampai kemudian wah kalau kambing dagingnya dikit gitu ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Jadi kita lebih diprioritaskan menolak mudarat dibandingkan memberikan maslahat kepada orang lain. Kalau sapi itu lebih rentan terhadap wabah PMK, ya jangan kemudian kita memprioritaskan karena sapi itu dagingnya lebih banyak, maka kita memaksakan diri untuk membeli sapi. Ya, jadi lebih baik kita mencari hewan lain yang lebih tidak terkena PMK gitu ya, yang tidak terkena wabah PMK. Nah, maka atas dasar itu Majelis Ulama kemudian memutuskan hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK. Yang pertama, ya, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, ya, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya, ini masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Ini dengan gejala klinis kategori ringan. Kemudian hewan yang terkena PMK dengan kategori berat, ya, gejala klinisnya kategori berat, seperti lepuh pada kuku hingga terlepas, ya, atau menyebabkan dia pincang, ya, kemudian nggak bisa berjalan, ya, sehingga menyebabkan badannya kurus, maka hukumnya ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Kemudian yang ketiga, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK, ya, dalam rentang waktu yang dibolehkan berkurban. Misalnya dia sakit, ya, terkena gejala PMK, tapi ketika masuk hari nahar, tanggal 10 atau tanggal 11-nya atau tanggal 12-nya dia sehat, maka ini boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, kalau dia sembuh dan masuk ke dalam hari nahar. Ya. Dengan gejala klinis kategori berat dan PMK lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban, maka hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban. Ya, ada binatang ternak, kita sudah beli ternak tapi terkena PMK. Ya. Kemudian tanggal 10 masih sakit berat, kemudian tanggal 11 masih gejala berat, 13 juga masih berat, ternyata sembuhnya tanggal 14. Tapi karena pemotongannya dia itu di tanggal 14 atau 15 Zulhijjah, maka itu bukan sebagai hewan kurban tetapi sedekah. Karena hewan kurban itu wajib hukumnya dipotong pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah, yaitu. Nah, kemudian pelobangan pada telinga hewan dengan irtek atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, ini tidak menghalangi keabsahan, ya. Bisa menjadi rujukan namanya di gitu ya. Jadi tidak sembarang satu dua orang kemudian dia memberikan fatwa. Karena fatwa ini juga dibahas, dikumpulkan orang-orang yang pakar dan ahli, ya, kemudian mengumpulkan dalil-dalilnya, ya. Jadi sudah diputuskan oleh Majelis Ulama bahwa kalau dia kategorinya ringan itu boleh. Kalau dia sudah sembuh di hari tasyrik pada tanggal 10 pada hari nahar 10, 11, 12, 13 itu boleh. Tapi kalau dia gejala berat itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban atau dia belum sembuh pada hari nahar. Nah, itu jabaran mengenai kurban dan mengenai hukum hewan kurban di saat gejala PMK, meskipun kalau di Basul Masailnya NU bahwa hewan kurban yang terkena gejala PMK itu berbeda hukumnya, ya, menghukumi dengan MUI, mereka
mengatakan bahwa hewan kurban yang ringan dengan gejala klinis ringan maupun berat itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban karena bisa menghilangkan sebagian anggota tubuhnya, ya kepalanya, ya tadi kita lihat ya, itu kemudian jeroannya, ya atau kupingnya, ya atau bagian anggota tubuh lah, ya. Tapi insya Allah kita hormati dan insya Allah ini bisa menjadi sebagai pegangan bagi kaum muslimin, ya untuk bisa sebagai panduan untuk menghukumi hewan kurban yang terkena gejala PMK. Ya. Insyaallah itu dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Didi Mawardi atas pemaparan fatwa MUI ya, hukum hewan kurban yang terkena PMK. Baik Bapak Ibu semua, masih semangat? Insyaallah. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, pemateri berikutnya adalah Ustadz Tri Guntoro. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui penyakit mulut dan kuku PMK ini kembali mewabah ya di Indonesia sejak tahun 1990 ya. Dan sekarang di tahun 2002 mewabah lagi. Dan data per 22 Mei 2022 tahun 2022 itu wabah PMK itu sudah menyebar ke 82 kabupaten kota di 16 provinsi. Nah, nanti mungkin dari Pak Tri Guntoro bisa menyampaikan informasi terkait Provinsi Lampung ya. Karena dari pemerintah pusat juga sudah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti pengawasan lalu lintas dan mengurangi risiko penularan dan juga untuk vaksin ya untuk hewan-hewan ternak. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Sepertinya Pak Tri Guntoro sudah tidak sabar lagi nih untuk menyampaikan materi tata cara penanganan ya kurban saat wabah PMK. Mudah-mudahan nanti kita bisa menggali informasi lebih banyak dari Pak Tri Guntoro. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya materi Pak Haji Didi Mawardi tadi, silakan dituliskan di kolom chat kalau khawatir terlupa. Mungkin itu saja. Langsung saja dari Pak Tri Guntoro dipersilakan untuk memaparkan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, suara saya terdengar, Mas Rangga? Jelas. Alhamdulillah. Pak Tri. Slide-nya juga bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak Tri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah menimba rahmat dan hidayah pada kita semua pada pagi hari ini. Kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama pagi hari ini ya, kita membahas tentang tata cara penanganan hewan kurban saat wabah PMK. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari luar biasa pagi tadi kita dicerahkan oleh Ustadz Didi Mawardi ya, insyaallah semangat berkurban kita semakin naik nih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga tidak banyak ya, mungkin saya mohon izin, ini banyak sekali slide yang harus saya sampaikan karena memang ini penting dan tidak hanya terkait dengan PMK-nya, tetapi secara teknis kesehatan hewan juga akan saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, para sobat peduli kampung yang saya hormati, penanganan hewan dan daging kurban memang harus sesuai dengan halalan thayyiban ya. Tadi sudah jelas tuntas disampaikan Ustadz Didi. Dan kami sampaikan bahwasanya materi yang saya sampaikan merupakan kombinasi beberapa materi dari beberapa narasumber. Yang pertama adalah Dr. Hewan Supratikno, beliau adalah dosen di FK IPB, kemudian juga ada dosen IPB juga, yaitu Pak Dr. Hewan Denny Wijaya Lukman, PhD, dan juga informasi-informasi yang terkumpul dari Kementerian Pertanian. Nah, konsep dasar ini harus kita pegang, yaitu konsep thayyiban, ya. Konsep thayyiban, di mana bagaimana penanganan hewan potong dan daging secara baik dan bermanfaat. Ya, bahwasanya ini kita adalah ibadah setahun sekali, ini harus kita fasilitasi dengan sebaik mungkin. Mendapatkan hewan kurban sesuai dengan dipersyaratkan, menghasilkan daging yang halal, berkualitas baik, aman, dan layak dikonsumsi. Gitu ya. Baik, ini saya lanjutkan saja. Dan ini poin penting yang perlu saya sampaikan, bahwasanya ada beberapa hal
ini akan berdampak terhadap hewan stres dan cacat yang akan berpengaruh terhadap kualitas daging. Karena kita berharap adalah toyib tadi ya. Nah, ini yang pertama adalah loading. Ketika ada menaikkan hewan itu ke dalam kendaraan. Ini kadang-kadang para pedagang tidak memperhatikan ini sehingga akan berdampak terhadap kesehatan daripada si hewan. Kemudian transportasi pengangkutan. Ini juga karena beberapa kondisi kemudian tidak memperhatikan yang disebut dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang ketiga adalah bagaimana menurunkan dari kendaraan. Yang kemudian banyak kejadiannya adalah melompat gitu dan kemudian berdampak terhadap fraktur atau patah kaki. Kemudian penempatan di kandang penampungan ini juga harus betul-betul maksimal, ya, diperhatikan minum yang tersedia, kemudian atapnya juga nanti saya sampaikan dengan detail. Kemudian pengantaran dan juga ada proses penyembelihan. Para sobat sekalian, para sobat peduli kampung, Bapak Ibu sekalian, hewan stres ya, ini saya sampaikan, dengan hewan stres itu akan berdampak terhadap kondisi daging, kualitas daging. Nah, dia akan menjadi dark, firm, dry, jadi kualitas dagingnya menjadi jelek. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwasanya toyib, kita harus menghadirkan yang toyib. Jadi, dengan kondisi kelelahan dari transportasi yang jauh, lapar, sakit, kepanasan, kemudian ada proses berkelahi di situ akan berdampak terhadap stres daripada si hewan. Kemudian juga ada yang kemudian berdampak stres akut parah, ya. Nah, ini juga berdampak terhadap kualitas daging yang sering dikenal dengan PSI, ya, pale, soft, and exudative. Jadi dia pucat, lembek, dan berair kualitas dagingnya. Ini juga karena memang kondisi stres daripada si hewan. Teman sekalian, yang ditransportasikan hewan itu harus sehat. Hewan harus sehat. Walaupun di sini ada fatwa MUI, tapi memang diutamakan memang hewan yang sehat. Tidak boleh ditransportasikan jika memang tidak mampu berjalan secara mandiri. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Didi bahwasanya yang pincang ya yang menjadi yang gejala berat. Kemudian sakit atau memiliki luka terbuka, hewan buta, ya, betul-betul buta gitu ya. Kemudian diusahakan memiliki ukuran tubuh yang seragam ketika dalam proses transportasi. Kalau tidak seragam, ini kecenderungannya akan menjadi ada kecelakaan dalam proses transportasi. Nah, ini teman-teman sekalian, yang seperti ini kondisinya ada luka terbuka, kemudian ada yang fraktur, ini tidak boleh ditransportasikan. Nah, posisi hewan dalam kendaraan juga harus seragam, gitu. Nah, kita lihat ini ya seragam. Nah, seperti ini tidak boleh yang sebelah kanan ini tidak boleh. Atau yang miring seperti ini bisa berdampak kecelakaan nanti di proses pengiriman ternak begitu. Kemudian ini saya sampaikan tadi, menaikkan ke atas kendaraan. Pastikan betul-betul senyaman mungkin hewan itu bisa masuk ke dalam kendaraan. Ya, baik. Ini contohnya, senyaman mungkin si hewan bisa masuk ke dalam kendaraan. Kemudian, jangan seperti ini, teman-teman sekalian. Para sobat peduli kampung dan Bapak Ibu sekalian, ini cara menurunkan ini salah. Cacat ini bisa berakibat terhadap cacat si hewan dan bisa fraktur. Ini yang tidak dianjurkan. Kemudian juga seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada celah antara kendaraan sama tempat turunnya hewan. Ini ada celah yang berakibat kaki akan bisa masuk ke dalam celah ini dan berakibat cacat atau luka di sini. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah tempat penampungan. Tempat penampungan sementara ini betul-betul harus difasilitasi dengan baik, ya. Memiliki peneduh yang melindungi hewan dari pengaruh cuaca ekstrim, panas, matahari, dan hujan. Walaupun nanti tempat proses pemotongan hewan kurbannya tidak dilakukan di RPH, tetapi tempat penampungan ini harus betul-betul sesuai dengan aspek kesejahteraan hewan. Begitu. Kita lihat ini. Di tengah panas begini, hewan kena panas, kemudian makan aja nggak ada, minum juga nggak ada, ini cukup kasihan. Jadi artinya ini tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan yang akan berdampak terhadap kualitas daging tadi. Nah ini teman-teman sekalian, nah ini lantainya ya licin ya, sebaiknya tidak licin dan tidak ada genangan air. Kemudian juga bila hewan diikat ya sebaiknya itu panjang, artinya cukup untuk kemudian dia bisa makan dan tidur. Nah jangan sampai kemudian dia tidur pun susah. Nah, kemudian juga tidak mencampur hewan dari jenis ras yang berbeda. Contoh misalkan sapi dicampur dengan domba atau kambing. Kemudian juga pisahkan kadang-kadang nih, misalkan ada bawa sapi, ada sapi yang agresif. Pisahkan antara yang agresif sama yang tidak. Jangan sampai nanti dijadiin satu malah berkelahi pun akan berdampak terhadap kualitas daging.
Bila hewan diikat, panjang tali pengikat harus memungkinkan hewan itu untuk berbaring, berdiri, dan mencari tempat makan dan minum. Nah, jangan seperti ini ya, teman sekalian. Nah, ini sangat sulit bagi hewan untuk bisa istirahat atau tidur. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ke PMK. PMK, penyakit mulut dan kuku, tadi sudah disinggung sekali sama moderator kita, yaitu Mas Rangga. Ini kita termasuk virus ya. Di Indonesia itu termasuk yang serotype yang O ya. Kemudian ini kita sudah pernah bebas nih, tapi dalam proses bebas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan ini kita bisa segera bebas lagi ya, teman sekalian, dan kita bisa bisa kembali lagi, para peternak kita bisa lebih survive kembali. Teman sekalian, sumber virus pada hewan yang terinfeksi ya biasanya lewat air liurnya. Semen ini atau sperma, kemudian susu, jeroan, kelenjar pertahanan atau limfoglandula, ini akan berdampak terhadap sumber virusnya. Kemudian hewan rentan. Hewan yang rentan adalah sapi, kerbau, kambing, domba, unta. Nah, kalau babi termasuk juga, tapi kan nggak masuk hewan kurban. Kuda tidak termasuk, karena dia tidak masuk yang kuku belah. Ini yang berkuku belah. Nah, bagaimana proses penularannya? Dia kontak langsung hewan sehat dengan hewan sakit. Hewan yang kontak yang tidak langsung, hewan sehat dengan cairan dari hewan sakit, alat, misalkan baju, kemudian kacamata ini, kemudian orang, bahan yang tercemar virus ini bisa menjadi kontak yang tidak langsung. Oral dari konsumsi pakan dan air yang tercemar, kena liurnya begitu, ini juga bisa. Nah, ini yang paling membahayakan adalah dia airborne. Dia menularnya lewat udara, bisa mencapai 10 km. Luar biasa, ini virus sangat cepat penularannya. Baik, nah ini saya sampaikan bahwasannya sapi ini menjadi indikator penyakit. Indikator penyakit. Kambing ini gejala klinisnya ringan. Tapi bukan berarti dia tidak ada sakitnya. Dia terkena, tetapi untuk menilai atau melihat gejala klinis dari kambing itu sangat sulit. Sehingga ini membutuhkan hasil uji lab, tidak hanya pengamatan daripada fisik dari dokter hewan saja. Dokter hewan mengamati secara fisik begitu, tidak hanya seperti itu saja, tetapi harus dibuktikan secara lab. Nah, hewan-hewan ini juga sebagai karier, sebagai pembawa. Nah, kalau kambing ini bisa 4 sampai 6 bulan ini waktunya, dan kalau sapi ini bisa sampai 2 tahun. Artinya hewan yang sudah sembuh ini masih bisa menjadi pembawa virus penularan ke hewan yang lainnya. Teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tingkat kesakitannya pada hewan rentan itu bisa sampai 100%, luar biasa. Tapi angka kematiannya sangat rendah. Nah, bagaimana kejadian di Jawa yang begitu banyak ada beberapa kematian? Itu memang kondisinya karena ada infeksi sekunder. Jadi deteksi dini yang kemudian tidak dilakukan dengan cepat, sehingga pengobatan juga lambat, sehingga berdampak terhadap infeksi sekunder. Masa inkubasinya 1-14 hari. Nah, ini beberapa gejala ya. Bagi teman-teman sekalian yang nanti pada saat pemilihan hewan kurban juga ini harus diperhatikan. Ya, ada lesi di gusi, ya, dan kemudian di lidah. Di lidah ini terlihat ada lesi seperti koreng begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman ketika dalam nanti proses pemilihan hewan kurban. Dan juga ketika teman-teman melakukan pemilihan hewan kurban, alangkah baiknya menggunakan sarung tangan atau glove. Sehingga antar kandang, antar tempat penampungan hewan kurban itu sebaiknya berganti glove. Ya. Karena nanti kalau misalkan dari sini kemudian kita memegang, begitu kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, kita sebagai perantara untuk penularan juga. Nah, ini di kakinya kenapa jadi pincang? Ya ini ada luka, ada lesi di teracanya ini. Ya ini akan berdampak terhadap dia menjadi pincang. Kemudian juga akan berdampak juga terhadap di puting susunya dan akhirnya dia bisa terjadi mastitis atau juga produksi susunya itu menjadi drastis drop gitu. Di Jawa itu harga hewan sapi perah itu bisa turun dari 20 juta bisa sampai menjadi 3 juta 4 juta karena kondisinya tidak bisa jual daging karena dagingnya sangat kurus dan susunya juga tidak ada produksinya begitu. Di domba ini juga ada lesi ya. Kemudian produksi juga turun. Ya.
ini yang sangat penting yang perlu saya sampaikan adalah PMK bukan masalah kesehatan masyarakat dan bukan masalah keamanan pangan, tidak menular ke manusia. Masalah utamanya adalah lalu lintas produk hewan yang terutama yang segar atau yang tidak diolah. Karena ini akan berdampak virus aktifnya masih ada dan dia akan menular bagi hewan rentan lainnya. Nah, ini OIE atau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menyampaikan penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia dan bukan masalah kesehatan masyarakat. Prinsip pemotongan hewan kurban saat wabah penyakit mulut dan kuku, sekalian, pemotongan hewan kurban sebaiknya di RPH, rumah potong hewan. Jika tidak di RPH, misalkan di masjid-masjid nih, ya, itu sebaiknya meminta izin atau bersurat ke dinas peternakan setempat, sehingga nanti akan dilakukan pendampingan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman di masjid tersebut. Kemudian hewan sesuai syariat dan sehat, sertai dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Didi tentang Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Ya, sebaiknya memang di bawah pengawasan petugas dinas. Tempat pemotongan terpisah. Nah, jika memang ada yang gejala ringan dalam satu lokasi pemotongan, itu sebaiknya dipotong terakhir. Ya, kemudian juga orang yang terlibat dalam kegiatan itu menggunakan APD atau alat pelindung diri, dan alat pelindung dirinya kemudian setelah melakukan pemotongan itu berganti dan kemudian dimusnahkan alat pelindung dirinya. Darah, isi jeroan dan limbah dibuang ke dalam lubang tanah. Ya, ini kecenderungannya biasanya dibuang di sungai atau di tempat air mengalir. Karena ini akan berpotensi terhadap penularan hewan lainnya. Ketika ada sapi di tempat lain yang kemudian meminum air sungai dan seterusnya, ini akan berakibat terhadap proses penularan. Kemudian juga perlu ditambahkan juga ada isi jeroan itu sebaiknya dilakukan perebusan. Karena dengan waktu 30 menit ini bisa membunuh virus kalau misalkan itu ada virusnya. Setelah dilakukan pemotongan, peralatan dibersihkan, orang yang menangani membersihkan dan memusnahkan APD. Nah, sekalian ini sudah saya sampaikan bahwasanya air liur ya yang menjadi proses penularan. Pedomannya ini yang bisa teman-teman baca. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya bahwasanya yang gejala ringan kata kuncinya adalah pincang. Ketika dia pincang dia masuk gejala berat. Nah, ketika dia tidak pincang, bisa berjalan, tidak kurus, dan dia bisa dipotong di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, maka hukumnya sah dan dijadikan hewan kurban. Nah, gitu ya. Dan gejala berat tapi dia sembuh nih, ya, sembuh di masa 10 sampai 13 Zulhijjah, maka dia juga sah dijadikan hewan kurban. Tetapi kalau sembuhnya setelahnya, maka itu dianggap sebagai sedekah. Nah, ini yang menjadi penting para sobat peduli kampung dan Bapak Ibu sekalian yang masih tetap stay tune di sini, ya. Ini yang penting adalah mekanisme dalam proses kita melakukan penyembelihan hewan kurban sampai kemudian pembagian ke mustahik. Ya. Sebaiknya pada saat penampungan ini ada tirainya. Jadi sapi, domba, kambing yang kemudian dengan penyembelihan ini sebaiknya yang sebelum dipotong itu tidak boleh melihat daripada hewan yang disembelih. Ini akan berdampak terhadap psikologi daripada si hewan yang akan berdampak dia nanti akan stres juga. Kemudian pada saat penyembelihan pun ini sebaiknya ada tirai. Ini ada tirainya dan di sini sebaiknya juga ada tirai. Kemudian dilakukan pengulitan, pengeluaran jeroan, pemisahan daging. Nah, jeroan merah ya kayak misalkan hati, paru begitu, limpa, dan jeroan hijau ini sebaiknya dicuci dan tadi dimasukkan ke lubang, bukan di sungai. Kemudian disiapkan tempat perebusan di sini. Siapkan tempat perebusan dan sudah mendidih dulu. Bukan kemudian air masukkan ke jeroannya baru dididihkan, bukan, tetapi sudah mendidih, kemudian dibiarkan selama 30 menit dan kemudian itu akan mati kumannya. Walaupun kita tidak bicara masalah PMK saja, tetapi banyak bakteri-bakteri yang lainnya itu juga akan mati. Sehingga yang tadi disampaikan, kita memberikan yang toyiban. Jadi daging yang memang betul-betul toyib bagi masyarakat. Ya, kemudian pemotongan jeroan, pemotongan daging, ini betul-betul tempatnya terpisah. Dan setelah ini selesai baru dibagi ke mustahik. Dan itu pun terpisah antara plastik yang digunakan untuk daging
plastik yang digunakan untuk jeruan merah dan plastik yang digunakan jeruan hijau terpisah. Jadi ada 3 plastik. Baik, pastikan hanya hewan kurban yang sehat saja yang boleh dipotong. Kita lebih baik berpatokan seperti ini. Teman sekalian, ya PMK pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia, daging dan susu tetap aman dikonsumsi. Kalau ini nggak pakai data tuh kalau Produk hewan yang diolah dengan penanganan yang benar, ini mampu membunuh virus dan aman untuk diedarkan. Penanganan yang benar dapat mendukung upaya pencegahan. Ya, jadi kita berupaya untuk ikut program pemerintah juga dan kita berupaya tidak untuk menyebarkan virus PMK ini. Nah, ini teman sekalian. Jadi ini sudah saya jelaskan juga bahwasannya pelaksanaan biosecurity yang ketat ini menjadi penting. Ketika ada aktivitas penjualan hewan kurban di lapak-lapak itu, pastikan di situ menyediakan tempat untuk biosecurity-nya, tempat bagaimana untuk desinfeksinya, gitu. Dan kemudian juga adanya pemotongan bersyarat. Nah, ini berat nih. Jadi ada tempat tempat penjualan, tetapi di situ diharapkan ada tempat pemotongan bersyarat ya jika ditemukan kasus. Nah, di wilayah Lampung itu baru 4 kabupaten. Insya Allah tidak menambah. Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Mudah-mudahan hanya itu saja dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dikendalikan oleh teman-teman petugas dinas dan insya Allah juga tidak menambah ke kabupaten lainnya. Teman sekalian, nah ini ya sampaikan tadi bahwa saya melakukan perakuan untuk daging karkas ya menghilangkan virus dengan deglending atau mengeluarkan daripada limpo glandulanya, kemudian melakukan pelayuan jika memungkinkan karena sangat sulit sekali. RPH pun di tempat kita nampaknya belum begitu lengkap dengan pelayuan. Kemudian perebusan dalam air mendidih selama 30 menit. Ya. Oke, ini sudah saya sampaikan. Nah, ini bagaimana kita memilih, ya, teman-teman sekalian. Mohon izin nanti moderator ketika sudah jam 11:40, tolong saya diingatkan. Memilih, nah ini pastikan jenis sumber ternaknya. Sumber ternak, kalau misalkan di daerah wabah, tolong nanti aktivitasnya adalah di wabah saja. Kemudian kalau sudah di daerah hijau, ya kita lebih leluasa ya. Kan ada 4 status ya. Yang pertama adalah wabah, kemudian tertular, kemudian adalah terduga, dan yang berikutnya adalah suspek. Nah, jadi daerah tertular yang jelas hanya bisa ke tertular, daerah tertular tidak bisa ke daerah bebas ataupun daerah terduga bisa ke daerah bebas dan juga bisa ke daerah tertular, tetapi harus memperhatikan aspek biosecurity dan biosafety-nya. Nah, ini tadi umur sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Didi. Nah, ini yang paling penting yang saya sampaikan, ada kriteria sapi ya. Ada kerangka kecil, kerangka sedang, dan kerangka besar. Kerangka kecil misalkan sapi Bali, sapi Madura begitu, kerangkanya kecil, tetapi nanti hasil dagingnya lebih besar, lebih banyak ketika dibandingkan dengan kerangka sedang dan kerangka besar dengan berat yang sama, dengan berat hidup yang sama. Nah, ini yang menjadi kata kunci, milih yang mana teman-teman dalam untuk hewan kurbannya. Kemudian dagingnya berapa banyak? Nah, kita lihat untuk sapi, itu persentase hasil daging sapi itu bobot hidup 30-35%. Nah, kira-kira segitu. Ya. Untuk kambing, ini bisa 28-32%. Ya. Nah, ini dipastikan nanti oleh dokter hewan atau para medis yang akan nanti turun ke beberapa tempat penampungan ternak. Ya. Ini kita akan memastikan sehat, tidak cacat, kemudian tidak terlalu kurus, cukup umur. Ini sudah cukup gamblang oleh Ustaz Didi menyampaikan tadi, dan jenis kelaminnya. Nah, jenis kelamin ini juga ya kita mengedepankan aturan bahwasanya tidak boleh melakukan pemotongan hewan betina produktif. Ya. Nah, makanya lebih baik adalah yang jantan. Ya, begitu. Kemudian kita ya seperti apa sih yang sehat? Aktif bergerak, mata bersinar, kulit bulunya bagus, nafsu makannya bagus, ya agresif ya, begitu, tidak lesu begitu. Gampang sekali yang seperti itu. Kemudian menyembelih, teman sekalian, ini sudah saya sampaikan bahwasanya tempat menyembelih harus terlindung dari sinar matahari dan hujan, terpisah dari tempat penampungan dan penanganan daging, harus ada airnya. Nah, tidak seperti ini. Nah, ini campur begini dan kemudian tidak orang bisa melihat cukup banyak, hewan satu dengan hewan lainnya bisa melihat aktivitas penyembelihan, sebaiknya seperti ini. Artinya ada tempat untuk kemudian lubang untuk menyembelih.
Oke, pastikan lokasinya tidak berdampak stres daripada hewan. Nah, seperti ini, teman-teman sekalian, ini ada tirainya. Ada tirainya sehingga hewan sapi atau kambing yang kemudian belum disembelih, ini tidak bisa melihat daripada hewan yang disembelih. Teknik merobohkan cukup banyak, ya teman-teman bisa melihat berapa video di YouTube, silahkan. Ini gunakan tali yang tidak terbuat dari nilon. Ya, jangan seperti ini akan mengganggu atau kulitnya akan menjadi rusak atau dia bisa lecet. Nah, tetapi dengan pakai bahan yang alami, tali rami begini, ini akan lebih soft, lebih nyaman bagi si sapi. Dan hendaknya dibaringkan, tidak dibanting ya. Hendaknya dibaringkan, tidak dibanting. Ya. Nah, kemudian seperti ini bisa dilakukan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di YouTube banyak sekali metode rope squeeze atau metode Barley, ya. Kemudian dan yang teknik ini hanya digunakan untuk sapi-sapi yang kemudian yang biasa dikeluh biasanya. Nah, tidak dilakukan seperti ini ya. Jangan sampai seperti ini. Ekor sampai ditarik-tarik, kemudian ini diputus bagian tendon asilesnya, di sendi-sendinya diputus sehingga dia bisa ambruk begitu. Jangan seperti itu. Oke. Pastikan pisau itu tajam. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan ada kertas HPS, kemudian digunakan pisau itu untuk memotongnya. Kalau itu motong dengan cukup baik, maka itu dikatakan sudah tajam. Begitu caranya. Nah, ini caranya untuk menyembelihnya. Teman sekalian, kita perhatikan ini saja langsung. Kalau untuk sapi, 5 jari dari rahang bawah untuk sapi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini untuk sapi. Kemudian untuk kambing, ini 3 jari tengah dari rahang bawah untuk kambing dan domba. Ini kata kuncinya untuk kemudian tepat untuk kita melakukan penyembelihan yang kemudian berdampak terhadap kematian yang sempurna. Nah, setelah disembelih, ini kita pastikan juga udah mati. Cek kesadaran hewan itu, hilang refleks korneanya, kemudian kendurkan tali pengikatnya, hewan mati dalam kondisi rileks, kemudian penanganan lanjutan dilakukan setelah yakin hewan sudah kehilangan kesadaran. Nah, jangan menyiram tubuh hewan terutama di luka sembelihannya. Nah, ini jangan sampai kemudian dia perih, rasa perihnya. Itu ada. Karena sangat penting kita melakukan cek kesadaran untuk memastikan hewan ini sudah mati apa belum. Sebelum kita melakukan pengulitan. Nah, ini pemeriksaan postmortem ya. Artinya setelah disembelih, kemudian ada daging dan jeroannya terpisah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan oleh tim ya, tim kesehatan hewan untuk memastikan apakah ini layak dikonsumsi atau tidak. Oke, ini paru-parunya seperti apa, limpahnya seperti apa, hati seperti apa, ini dicek semuanya. Nah, ini beberapa temuan kami, yaitu adanya fasciola atau cacing hati di hati daripada hewan sapi, ya, dan atau kambing juga ada. Nah, ini sebaiknya dimusnahkan, ya, sebaiknya, karena kita menghadirkan yang halal dan thayyiban, yang baik untuk masyarakat. Ya, ini dipastikan. Kadang-kadang ada beberapa tempat itu sudah disingkirkan, tetapi tetap dibagi. Ya. Oke. Mengapa daging perlu ditangani secara aman dan bersih dan thayyib? Ini karena pangan ini, ya, sumber protein ini mudah rusak. Dia berpotensi juga akan membawa penyakit yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah, kita tahu bahwasanya ini kita perhatikan pembelahan dari 1 menjadi 2 dalam waktu tertentu pertumbuhan kuman itu pada kondisi ideal dia bisa 15-30 menit dia bisa membelah. Nah, otomatis itu pekerja itu kalau misalkan dia tidak hati-hati, ya, dia bisa menularkan atau bisa membawa kuman yang kemudian bisa berdampak, kuman itu berkembang sampai 100-1000 kuman per menitnya. Bayangkan berapa jam yang kita melakukan aktivitas di situ, dan kemudian ini akan berdampak terhadap perbanyakan kuman. Tersedia air bersih, penanganan karkas harus digantung, usahakan daging tidak terkena tanah, ya, gitu teman-teman sekalian. Nanti saya kasih gambarnya. Nah, ini jeroan merah saya sampaikan tadi. Paru, jantung, hati, limpa, ginjal, dan kemudian jeroan hijau, perutan, ya, berodotan, kalau bahasa Jawa itu usus, ya. Jeroan hijau dicuci bersih, air buangnya jangan disalurkan ke sungai, buang ke septic tank atau ke lubang. Oke, penanganan higienis wajib memperhatikan personal, bangunan, dan sarana seterusnya. Kemudian gini, ini penting, harus ada pembagian tugas, Bapak Ibu sekalian, panitia kurban, yang jelas di setiap yang terlibat. Siapa yang ngurusi penyembelihan, siapa yang ngurusi sampai kemudian perobohan, siapa yang ngurusi nanti daging, siapa yang ngurusi jeroan, siapa yang menimbang, siapa yang melakukan pembagian. Ini semuanya harus jelas, SOP-nya harus terbagi tuntas. Kemudian tempat penyembelihan dan penanganan daging harus dipersiapkan dengan baik, daging tidak terkena tanah atau lantai dan bahan-bahan yang kotor.
Oke. Nah, ini udah cukup baik ya digantung di ini. Terus kemudian ini sudah ada alat yang digunakan untuk pengulitan. Nah, ini juga sudah ada alat untuk pengulitan juga untuk sapi, bagus. Ya, ini bisa dilakukan, silakan. Nah, ini udah cukup baik ya. Ada kereknya, ini cukup baik. Ya, digantung seperti ini harapannya adalah darah keluar dengan sempurna. Ketika darah keluar dengan sempurna diharapkan adalah tidak ada timbunan-timbunan mikrobiologi yang akan berdampak terhadap kesehatan daging dan juga nanti akan berdampak terhadap kesehatan manusia kita semuanya. Proses pemotongan mulai dari sembelih sampai pemisahan tidak terlalu lama. Kita harap adalah hanya 5 jam. Dari prosesnya itu sampai kemudian kita bagi ke mustahik adalah 5 jam. Kalau bisa tidak lebih dari itu sehingga tidak ada terjadi proses pelipat gandaan daripada kuman yang akan berdampak terhadap kesehatan daripada manusia itu sendiri. Kemudian jangan tumpuk hewan yang telah disembelih karena ini akan berdampak terhadap pembusukan daging. Nah, ini jangan seperti ini teman-teman sekalian, apalagi seperti ini ya. Daging dihindari jangan sampai terkena jeruan karena itu akan kontaminan terhadap ada peluang. Makanya tadi harus dipisahkan langsung dan kemudian kalau bisa direbus. Ya. Oke. Nah, ini ya penanganan daging yang harus bersih dan selalu dijaga kebersihannya. Daging tidak langsung di atas lantai begitu, harus ada alasnya. Nah, ini teman sekalian ada beberapa foto ini. Jangan sampai seperti ini. Ini akan bau kaki ini seperti ini. Ya. Jadi ini tidak baik ya. Nah, kemudian ini juga ya, sendal naik-naik seperti ini. Nah, ini juga ya sepatu. Ya, makanya harus profesional. Kalau mau ikut dalam kepanitiaan, ya harus ikuti aturan. Nah, begitu. Nah, ini juga ada kotoran atau sisa ya di brodotnya itu, ini kontaminan terhadap daging. Nah, ini juga kakinya. Ya. Nah, ini yang baik. Dia ada wadah baskom begitu, yang untuk wadah daging. Nah, ini lebih baik lagi. Ini kita lihat yang baju merah ya. Ini dagingnya digantung, dia sambil nyeseti. Nah, ini ada box ya, box kontainer begitu untuk kemudian wadah daging. Nah, kemudian di sini ada tim lain yang kemudian untuk nyacanya. Dan ini dia pakai kaos kaki plastik ya, sederhana sekali. Dan ini mengurangi daripada kontak kaki dengan daging. Alat pemotong daging harus bersih dan selalu terjaga kebersihannya. Pisau harus bersih dan tajam, ya. Daging tidak tercampur dan bersatu dengan jeroan. Ya, usahakan agar tidak banyak dihinggapi lalat, tapi jangan pakai obat nyamuk, gitu. Hindari bersin dan batuk kalau bisa menggunakan masker. Tidak merokok, ya, dan meludah pada sekitar daging. Pisahkan dan buang, musnahkan daging yang tadi kontaminan atau ada yang tadi ada fasiolanya atau ada cacing hatinya. Nah, seperti ini. Gunakan kantong plastik yang sesuai untuk makanan dan upayakan yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa yang sekiloan, ini bisa juga dilakukan ya oleh teman-teman. Oke, dulu pernah ada besek ya, tapi untuk sekarang dalam kondisi wabah PMK ini kalau bisa tidak, karena di sini masih bisa air ya, air yang sisa-sisa tadi akan netes. Nah, ketika netes di rumput ataupun di sungai, ini akan berdampak nanti rumputnya dimakan oleh sapi, sapi akan tertular oleh PMK. Nah, seperti itu. Nah, ini harapannya adalah yang tertutup, yaitu dengan plastik bening. Nah, pisahkan daging dan jeroan pada kantong wadah yang berbeda. Minimal ada 3 kantong wadah yang berbeda, tidak bercampur. Daging sendiri satu, jeroan merah sendiri, dan jeroan hijau sendiri. Jadi ini yang kita harapkan sehingga bisa cukup higienis. Dan sekalian, ini nampaknya sudah di akhir slide saya. Dan ini saya ulang kembali bahwasanya PMK pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia. Daging dan susu tetap aman bisa dikonsumsi. Produk hewan yang diolah dengan penanganan yang benar, seperti yang disampaikan tadi, mampu membunuh virus dan aman untuk diedarkan. Penanganan yang benar dapat mendukung upaya pencegahan penyebaran PMK pada hewan dan lingkungan sekitarnya. Jadi tadi disampaikan sudah dari Fatwa MUI sudah jelas. Jika memang itu sangat mendesak harus dilakukan, maka sediakan tempat khusus untuk yang memiliki gejala ringan dan yang sehat sendiri. Kalau memang terpaksanya hanya satu tempat, upayakan kita selesaikan dulu yang ini dan kemudian kita yang gejala ringan nanti di tempat terakhir. Nah, gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah peluang diskusi cukup banyak yang bisa kita hadirkan. Jam berapa di saya? Jam 11.38, kurang 22 menit lagi 11.40. Yang jelas tadi saya titik tekannya adalah bagaimana panitia membagi tugas perannya cukup detail. Siapa yang melakukan apa itu jelas. Kalau bisa ada pembedanya dengan warna kaos yang berbeda misalkan,
atau dengan ada warna tanda apa yang kemudian membedakan antara yang ngurusi jeroan sama yang ngurusi daging. Sehingga yang disampaikan hadis ya, innallaha katabal ihsan, kita berupaya berbuat baik secara ihsan dengan bagaimana kita menghadirkan kurban yang halal dan thayyib. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hewan Triguntoro yang sudah menyajikan pemaparan tata cara penanganan kurban di saat wabah PMK. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 11.39, masih ada waktu kita untuk berdiskusi, kurang lebih sekitar 15-an menitan lebih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya buka termin pertama, 3 penanya. Dipersilakan untuk Bapak-Bapak bisa bertanya melalui via chat di Zoom atau bisa raise hand ya di Zoom, biar nanti bisa kita koordinir untuk yang bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada Pak Wisnu ya tadi di chat bertanya ya. Mungkin bisa dipersilakan Pak Wisnu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak jadi bertanya karena sudah dijawab oleh Pak Triguntoro di slide terakhir, yaitu daging dari hewan kena PMK tidak bermasalah ketika dikonsumsi oleh manusia. Tapi saya mohon di share itu slide-nya, sangat berharga banget buat kita panitia kurban karena banyak hal-hal baru yang kita belum ketahui. Baru kali inilah ada hal-hal baru itu, dan ini layak dan bagus untuk dikonsumsi oleh para panitia kurban. Demikian, Mas Rangga. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Di chat masih belum ada. Untuk materi insya Allah sudah kita share ya linknya di chat ya. Baik, ada Pak Farijal ini. Dipersilakan Pak Farijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Didi sama Pak Dokter Trigun, izin bertanya. Yang pertama untuk Pak Kiai ya, tentang ini Pak Kiai, fikih sebenarnya saya juga masih bingung nih. Yang disebut panitia itu apa gitu perannya dalam kurban? Maksudnya gini, kita kan berkurban atas nama pribadi ya. Kemudian nanti apakah itu diserahkan ke panitia atau memang boleh gitu kita sembelih sendiri dengan keluarga sendiri dan kemudian kita bagi-bagi sendiri, atau memang lebih baik kita serahkan ke panitia, dah panitia ini statusnya sebagai apa gitu di dalam fikih kurbannya. Artinya gini, nanti pembagiannya apakah boleh gitu disesuaikan dengan keinginan si pemilik hewan kurbannya, seperti itu. Oke. Nah kemudian tambahan lagi, biasanya nih panitia-panitia ini nanti dapat jatah daging biasanya gitu di masjid-masjid tuh. Apakah jatah daging, walaupun memang gini, kadang dibagi lebih gitu dibandingkan dengan orang yang tidak ikut menjadi panitia. Nah, apakah jatah daging lebih itu bisa dikategorikan sebagai upah gitu ya, upah untuk panitia, atau nggak masalah nih dibagi lebih sebagai panitia, walaupun nanti dia dapat lagi tuh sebagai misalnya sebagai warga atau sebagai tadi ya yang berhak menerimanya, seperti itu. Itu untuk Pak Kiai ya. Kemudian Pak Dokter, nah kan biasanya banyak tuh Pak Dokter di sekitaran ini ya, di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang jualan sapi, jualan kambing. Apakah direkomendasikan atau tidak gitu kita membeli di pinggir jalan? Karena biasanya nggak ada surat-surat SKKH ya atau apapun gitu, kita beli kemudian kita bawa, seperti itu. Itu sih, terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Bu Mustika Rini ya. Silakan Bu Mustika Rini. Bagaimana Bu Mustika Rini jadi bertanya? Tidak jadi Pak. Tidak jadi. Baik, jadi sambil menunggu penanya lain, ini ada satu penanya tadi Pak Farijal. Yang pertama itu fikih panitia ya. Bagaimana dalam fikihnya dalam kurban itu. Terus yang kedua jatah daging biasanya lebih.
Dan juga untuk Pak Dokter Hewan Triguntoro juga, bagaimana yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang kejelasan izinnya mungkin ya. Silakan mungkin Pak Haji Didi Mawardi dulu untuk menjawab. Baik, Mas Farizal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita orang yang berkurban untuk menyaksikan hewan yang akan dipotong dan sebisa mungkin kalau bisa menyembelih, kita yang menyembelih. Karena Rasulullah itu pernah berkurban 100 ekor unta, sebagiannya dipotong oleh Rasulullah dan sebagiannya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu motong sampai 50 ekor unta itu sendirian. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya cukup menyaksikan. Tapi kalau di wabah PMK tadi, kita nggak bisa pemotongan harus di tempat rumah potong hewan, ya maka nggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian ini juga menjadi catatan untuk pekurban itu dibagi 3 bagian. Ya, jadi yang pertama adalah buat diri kita dan keluarga kita, itu kemudian buat kerabat, ya, kemudian Rasulullah membagi buat fakir miskin. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian panitia kalau satu kambing itu misalnya bisa 14 bungkus atau 15 bungkus gitu ya. Untuk pekurban itu jangan sampai kemudian dibagi cuman 2 bungkus, 3 bungkus gitu ya. Jadi usahakanlah untuk menyenangkan hati orang yang berkurban sehingga tahun ke depan dia senang. Oh ternyata bagiannya lumayan banyak gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian melebihi sepertiga bagian ini. Nah, jadi dibagi oleh Rasulullah itu nggak apa-apa, sepertiga buat diri kita, sepertiga lagi buat kerabat kita. Kita bagikan buat tetangga kita, atau meskipun dia mampu itu halal. Ya, jadi daging kurban itu nggak apa-apa dibagikan buat orang yang mampu. Sepertiga lagi kemudian disedekahkan buat fakir miskin itu. Nah, hewan kurban boleh nggak diserahkan panitia? Boleh, silakan. Jadi mudahnya saja. Kita mudah mau ngurus sendiri boleh, mau diserahkan kepada panitia kurban juga boleh. Sunnah-sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Pertama adalah kita bisa menyaksikan, kemudian bisa memotong kalau motong, tapi kalau kondisi tidak memungkinkan maka kita fikoh kepada panitia untuk membagi hewan. Nah, kemudian daging kurban itu tidak boleh sedikit pun dijadikan alat jual beli. Ya. Misalnya panitia ada makan siang, ada kaos untuk panitia, terus ada biaya sewa jagal. Nah, itu nggak boleh kemudian kulit itu dijual untuk biaya makan siang panitia, dijual untuk kaosnya juga sebagai dengan kakinya harganya misalnya 300, kalau nggak dengan kaki harganya 500.000. Nah ini kan berpengaruh ya. Jadi dengan kaki dan kaki. Jelas kata Rasulullah, jadi kalau menjual jilda itu kulitnya, maka tidak ada sedikit pun ya pahala kurban baginya. Jadi kita hanya pahala sodakoh aja itu. Ya. Nah, jadi itu Mas Farizal. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Ustadz Didi Mawardi. Berikutnya Pak Dr. Hewan Triguntoro dipersilakan. Baik, iya, memang ini sedang disosialisasikan terus ya untuk kemudian tempat pemotongan hewan, tempat penjualan hewan kurban itu untuk senantiasa dihadirkan ada SKKH-nya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, dalam seminggu 2 minggu ini, untuk kemudian nanti bisa dihadirkan juga ada SKKH-nya. Nah, harapannya memang yang ada pemeriksanya, Mas Farizal, jadi memang betul-betul itu diperiksa. Karena kondisinya kita tidak bisa memastikan jalur lalu lintas ini dari daerah wabah ke daerah yang masih hijau. Ya, sehingga filter yang terakhir adalah bagaimana kita memilih. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ketika yang memilih tadi ada ciri-cirinya,
Ya, terutama yang kemudian dia ada lesinya. Lesi ini yang sangat baik untuk kemudian kita pastikan ini adalah lesi di duanya ya, antara di mulut sama di kuku. Kalau di mulut saja, ini belum tentu juga PMK. Tetapi kalau dua-duanya, ini peluangnya adalah PMK. Nah, ini yang kemudian ya dia bisa nularkan ke hewan lainnya. Misalkan dia ternyata punya, nanti dikumpulkan di tempat penampungan di masjid, terus kemudian nama masjid di situ ada ternak lainnya, ini akan berdampak terhadap proses penularannya. Tapi bukan masalahnya di kesehatan manusianya, manusia aman, tetapi nanti proses penularan ke hewan lainnya. Jadi alangkah baiknya memang yang sudah memiliki diperiksa oleh dokter hewan, terusnya ada SKKH-nya di tempat tersebut. Demikian, Mas Rangga. Baik, terima kasih. Ini baru nambah semangat ini, Pak Dr. Hewan dan Ustadz Didi nih. Ada pertanyaan di chat lagi, yaitu izin bertanya apakah daging dicuci dengan air langsung bisa menurunkan kualitas daging sesuai rumor yang beredar di masyarakat. Nah, mungkin ini untuk Pak Dr. Hewan ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Bu Fitriyanti ya. Izin bertanya Pak Ustadz, ada keluarga yang ingin berkurban sapi padahal jumlah keluarganya hanya 5 orang. Sedangkan untuk sapi boleh 7 orang. Jadi masih sisa 2 orang. Nah, sisa 2 orang ini apakah dibolehkan jika niatnya sebagai akikah? Bagaimana fikihnya? Nah, itu. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Dr. Hewan dulu ya. Pak Triguntoro, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Air itu dia memiliki potensi ada mikroba, ada E. coli, coliform. Ya. Jadi coliform inilah yang kemudian berdampak terhadap kualitas daging. Ya, jadi dengan dicuci itu nanti akan malah ada peluang ada kontaminan terhadap coli dan coliform. Ada bakteri yang kemudian akan menempel di dagingnya. Kira-kira gitu, Mas Rangga. Ya, sudah jelas ya, cukup jelas. Yang berikutnya, Ustadz Didi, dipersilakan. Ya, ini pertanyaan sering timbul antara akikah dengan kurban gitu ya. Yang pertama, kambing itu pengadaan biayanya itu dikeluarkan cukup untuk dari 1 orang, tidak boleh lebih dari 1 orang. Kemudian sapi untuk pengadaan atau biayanya itu bisa ditanggung 7 orang. Ya, unta juga demikian. Jadi kambing meskipun biayanya diadakan oleh 1 orang, tapi niatnya itu bisa untuk 1 anggota keluarga. Ya, dibeli sama 1 orang ayah, tapi kemudian ayah tersebut niatkan untuk 1 orang keluarga. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yuddahi min ummati. Jadi Rasulullah ketika menyembelih, hadza anni, ini adalah kambing dariku, wa amman lam yuddahi min ummati. Dan ini juga dari untuk umatku yang tidak sanggup untuk berkurban. Nah, jadi kalau misalnya tadi jumlah anggotanya 5 orang, itu nggak apa-apa. Jadi 1 sapi itu untuk 1 keluarga, boleh. Ya, mau anggota keluarganya 5, mau anggota keluarganya 8, mau anggota keluarganya 10, itu boleh. Ya, jadi kambing itu disembelih atas nama keluarga, meskipun anggota keluarganya 10. Misal begini, ada seorang, si Fulan, punya istri 4. Ya. Dari 4 istri itu masing-masing punya anak 10. Jadi berapa? 44 sama ayahnya 45. Gitu ya. Boleh dia menyembelih 1 seekor sapi untuk 45 anggota keluarganya. Gitu. Jadi nggak mesti 7 orang. Niatnya boleh begitu, tapi pengadaan sapi tersebut hanya boleh ditanggung oleh 7 orang kalau sapi. Kalau kambing hanya boleh ditanggung oleh 1 orang. Meskipun 1 kambing niatnya untuk tadi anggota keluarganya 40 orang, itu boleh. Ya. Jadi pengadaan sama niatnya dibedakan. Pengadaan sapi itu 7 orang maksimal, pengadaan kambing itu ditanggung oleh 1 orang. Meskipun 1 ekor kambing itu boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga yang lebih dari 10, mau 20, mau 40 juga halal. Nah, kemudian bagaimana dengan akikah mencampur? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau niat
kurban ya kurban saja. Kalau akikah akikah, ya maka diutamakan kalau masuk hari nahar itu diprioritaskan adalah berkurban dulu, ya. Jangan untuk akikah karena akikah kan bisa besok. Kenapa? Karena Rasulullah udah menjelaskan amalan Bani Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar adalah berkurban. Ya, jadi kalau masuk hari nahar maka diprioritaskan untuk berkurban dulu, ya, baru besoknya boleh akikah. Karena kedua hukum akikah dan kurban itu sama hukumnya adalah sunnah. Kalau akikah itu sunnah dikerjakan oleh ayah kita, bukan kita, dikerjakan oleh ayah kita. Nah, jadi kalau ayah kita misalnya tidak sanggup untuk melaksanakan akikah sampai kita balik atau dewasa, ya lepas dia, ya, hukumnya terlepas gitu. Jadi nggak perlu kemudian anak mengakikkan dirinya. Ya, jadi akikah itu hukumnya adalah sunnah bagi seorang bapak yang dikaruniai seorang putra atau putri gitu. Kalau kurban masuk hari nahar maka diprioritaskan kurban dibandingkan dengan akikah. Demikian Mas Rangga. Ya, terima kasih Ustadz Haji Didi Mawardi. Berarti dipisahkan ya Bapak Ibu sekalian antara pengadaan dan niatnya. Kuncinya itu. Baik, selanjutnya ada yang ingin masih bertanya Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi sebelum kita tutup acara webinar kita. Ini ternyata pesertanya ada yang dari Pangkal Pinang, Bengkulu, Sumatera Selatan ada juga ini. Masya Allah. Terima kasih nih. Ada dari Pangkal Pinang ya. Dispaper Pangkal Pinang. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih bertanya, kalau malu-malu bisa di chat, Zoom. Kalau yang ingin langsung juga dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Pak Triguntoro, kalau dari pemerintah pusat ada nggak ya tindakan ya? Misalnya kan sekarang sudah banyak nanti pada saat mau hari H biasanya sudah beredar ya penjual-penjual kurban ya. Ada tidak syarat-syarat atau memang nanti dari pemerintah itu menurunkan dokter hewan untuk mengecek di lapak-lapak tersebut apakah sudah terbebas dari PMK atau tidak gitu? Ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik, Mas Rangga. Jadi kami bersama Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang cabang Lampung, ini nanti kita akan menggerakkan tim untuk mengecek semua yang ada di lapak-lapak ya, kita pastikan. Dan juga ketika di masjid, sekalian saya sampaikan nih, ketika masjid ataupun tempat-tempat yang akan ada pemotongan di luar RPH yang akan dilakukan proses pendampingan, itu bisa nanti juga bisa kontak ke PDHI atau bisa kontak saya juga bisa langsung di 0813 795 48117. Nanti silakan siapa yang akan dilakukan pendampingan bisa kontak kami, nanti kita akan pendampingan dari proses nanti pemilihannya juga bisa sampai kemudian nanti juga dari proses penanganan di tempat-tempat pemotongan di luar RPH. Tapi yang jelas memang perlu komunikasi juga dengan Pemda setempat. Itu Mas Rangga. Ya, terima kasih. Gratis ya, Pak Tri ya? Insya Allah gratis. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita di penghujung waktu dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan kita juga tadi. Sebenarnya sungguh menarik ya. Mungkin yang terakhir ini kami berharap closing statement ini dari pemateri, mungkin dari Ustadz Haji Didi Mawardi dulu. Silakan closing statement ini. Bapak Ibu semua, saya berdoa mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Ya, meskipun kalau sekarang kita belum cukup dananya untuk berkurban, maka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, ya, di antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, sepertiga akhir bagian, minta sama Allah. Angkat kedua tangan kita, ya Rabb, mudahkan saya untuk bisa berkurban, di mana amalan pada hari nahar itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah. Doa adalah silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin.
ya, wa imaduddin, dan tiang agama, wa nurus samawati wal ard, dan doa itu bisa menerangi langit dan bumi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, saudara kita, sahabat kita, semua yang hadir di sini bisa berkurban ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan keberkahan buat kita bisa menjalankan syariat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Yang berikutnya dokter hewan kita Pak Triguntoro, dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara dengar ya Mas Rangga? Terdengar jelas. Ya, baik. Alhamdulillah sudah cukup jelas oleh Ustadz Didi bahwasanya jangan sampai wabah PMK ini mengurangi khidmat kita dalam berkurban. Dan memang sudah saya sampaikan tadi di materi saya, bahwasanya kita harus mempersiapkan betul-betul sehingga kita bisa menghadirkan kurban terbaik untuk para mustahik. Jadi jangan sampai, ini kan saya sampaikan tadi bahwasanya PMK ini pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi dagingnya itu aman dikonsumsi, tapi yang jelas bagaimana kita bisa menghadirkan betul-betul daging yang sehat bagi para mustahik dengan kita melakukan perlakuan-perlakuan yang cukup baik. Jika memang saat ini takmir masjid belum ada fasilitas-fasilitas yang seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak sudah ada niatan untuk kemudian ke depan harus ada fasilitas-fasilitas itu. Paling tidak yang saya sampaikan tadi, jeruan hijau itu harus betul-betul terpisah dan juga diproses, direbus terlebih dahulu sebelum dipotong dan kemudian dibagikan ke para mustahik. Dan pastikan paling tidak 5 jam itu sudah bisa di tangan mustahik pembagiannya, dan upayakan kalau memang bisa diantar begitu, tidak kemudian ada kerumunan massa di lokasi tempat pemotongan, itu sangat baik. Demikian, mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan baik pada saat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hewan Pak Triguntoro. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Didi Mawardi dan dokter hewan kita Pak Triguntoro. Di kesibukannya masih menyempatkan untuk mengikuti dan mengisi acara webinar kami. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak yang masih setia mengikuti webinar dari Peduli Kampung dan telah hadir di webinar Kurban Peduli kami, yaitu pemotongan hewan kurban saat wabah PMK. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita masih melakukan webinar-webinar dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Kita tutup acara webinar kita pada hari ini dengan ucapan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Fotonya Mas Rangga. Materinya. Materi di chat link Pak atau Ibu Nur Seha ya.